Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan bahas Pokemon Horizon episode terbaru, dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Sepertinya inilah saat dimana Crocalor akan berevolusi ke bentuk sempurnanya. Di sini diperlihatkan kalau Hatterene menunjukkan sifat empati yang sangat ekstrim. Misalnya ketika dia membiarkan Charcadet makan seluruh makanannya, Hatterene juga membiarkan Muskrada mendapatkan perhatian dan dielus-elus oleh Liko. Meskipun itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Hatterene. Pas berburu juga Hatterene terlihat khawatir dengan Ditto. Seolah-olah dia tidak bisa berhenti mendahulukan semua orang selain dirinya, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Hatterene selalu memikirkan orang lain, selalu menuruti apa yang diminta orang lain. Ketika menemukan Shiny Ditto, Hatterene juga tidak keberatan jeripayanya diambil temannya sendiri. Hingga akhirnya muncul teori baru ya guys ya. Sepertinya kan keren kalau protagonis kita semuanya punya Pokemon langka. Kayak Shiny Rayquaza, Shiny Zygarde, Shiny Lucario, dan sekarang Shiny Ditto. Setelahnya Charcadet dan Samurott berlatih. Meskipun latihan bertarung bukan fokus utamanya, kita masih diperlihatkan sedikit demi sedikit perkembangan kekuatan para Pokemon. Liko kemudian minta bantuan Hatterene untuk membuat sandwich bersama, dan Hatterene terlihat sangat bersemangat. Tapi kemudian Muskrada menuntut Hatterene untuk menyembuhkan Charcadet, dan sekali lagi Hatterene menuruti itu, mengesampingkan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Untungnya kali ini Liko menyadarinya. Dengan sangat lembut, Liko mengingatkan Hatterene bahwa dia berhak memilih apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak harus selalu mengutamakan orang lain. Menurut Liko, Hatterene terlihat seperti merasa terpaksa bertindak seperti itu, seperti ditekan untuk selalu mendahulukan orang lain. Tak lama setelah itu, Anne berbicara dari hati ke hati dengan Liko dan menjelaskan bahwa dia melihat dirinya sendiri pada diri Hatterene. Situasi ini seperti anak tengah yang dijepit oleh adik dan kakaknya. Hatterene yang menjadi anak tengah harus mengikuti apa yang diperintahkan adik dan kakaknya. Padahal sebenarnya Hatterene melakukan semua ini memang karena dia cinta dengan teman-temannya. Ketika Liko dan Hatterene buat sandwich bersama, mereka mengenang perjalanan sejak pertama kali bertemu hingga sekarang. Liko lalu berterima kasih sepenuh hati karena Hatterene selalu ada untuk orang lain dan selalu membawa kebahagiaan. Liko bangga karena Hatterene bisa membantu orang lain, namun tetap mengikuti keinginannya sendiri, karena sebenarnya keduanya selaras dengan kepribadiannya. Liko mengatakan bahwa bersama Hatterene membuat hidupnya lebih baik dan lebih bahagia. Hatterene pun menangis haru, yang secara tidak langsung memicunya untuk berevolusi menjadi Hatterene. Konsep evolusi seperti ini jarang sekali terjadi, di mana keyakinan dan kekuatan persahabatan yang memicu terjadinya perubahan bentuk, bukan melalui pertempuran keras. Saat Liko akhirnya benar-benar memahami siapa Hatterene, yang menjalani perannya karena cinta, disitulah Hatterene memperoleh kekuatan dan kebebasan untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Ketika Liko hendak melanjutkan pencariannya, mereka melihat Ditto yang masuk ke dalam gua dan mengikutinya dari belakang. Namun di ujung lorongnya, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka duga. Ditto yang mereka ikuti ternyata sedang dikepung oleh gerombolan Pokemon liar. Tanpa menunggu sedetik pun, Liko memberi perintah ya guys ya. Charcadet melompat maju. Dia menyala di sekujur tubuhnya. Lalu dia menembakkan Ember, bukan satu kali tapi bertubi-tubi, sambil bergerak cekatan menghindari serangan-serangan musuh. Setiap Pokemon liar yang mencoba mendekat langsung tersungkur oleh hantaman serangan Charcadet. Setelah semua Pokemon tumbang, Liko segera mengamankan Ditto yang masih gemetar ketakutan. Namun ternyata itu masih belum berakhir. Setelahnya Pokemon yang jauh lebih besar ukurannya datang. Eelektross yang merupakan bos dari gerombolan Pokemon liar tersebut. Namun sebelum Liko sempat memberikan perintah, Hatterene melangkah maju tanpa takut sedikit pun. Ketika Hatterene menatap Eelektross, aura dingin berwarna ungu menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan Eelektross yang terkenal brutal langsung keringat dingin hanya karena sekali tatapan. Suasana berubah seakan waktu terhenti. Siapapun bisa tahu, ini bukan sekedar pertarungan kekuatan, tapi pertentangan tekanan ban. Dalam sekejap, Hatterene menginginkan tentakelnya dan tebasan Psycho-Cut menabrak Eelektross yang langsung tersungkur seketika. Tapi yang terjadi berikutnya justru mengejutkan semua orang. Bukannya menyudahi atau menyerang lebih keras, Hatterene malah menyembuhkan Eelektross. Dengan tangannya yang lembut, dia memulihkan luka Pokemon yang baru saja menyerangnya. Sebuah kebaikan, namun juga sebuah peringatan.
Tapi bukannya berterima kasih, Electros yang sudah sembuh malah menyerangnya lagi. Dan tentu saja, Haterene menjatuhkannya lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali Electros bangkit, hasilnya selalu sama, dilumpuhkan kemudian disembuhkan lagi. Hingga akhirnya, setelah berkali-kali merasakan rasa sakit dan belas kasih pada saat yang bersamaan, Electros menyerah total. Akhirnya Hater mendapatkan sorotan penuh pada episode kali ini guys ya. Hater memang pantas mendapatkannya, karena dia selalu hadir untuk mensupport Liko, dikala sedih maupun susah. Perkembangan karakternya sangat terlihat jelas dibandingkan Pokemon Liko lainnya. Banyak yang mengira Hatterene adalah Pokemon yang lemah. Namun ketika dia berevolusi ke bentuk sempurnanya, Hatterene menunjukkan alangkah berbahayanya Pokemon penyihir ini. Dengan Hatterene melengkapi tim Liko, pastinya penjahat seperti The Explorer akan dibuat ketar-ketir. Bayangkan saja apa jadinya kalau anggota The Explorer terkena hipnotis dan diubah menjadi orang baik semua. Hatterene juga bisa menghipnotis semua orang dan perbaiki reputasi Racing Voltiker yang sempat ternodai. Nah sekarang kita beralih ke episode berikutnya. Main topiknya adalah Roy dan Crocalor. Sedangkan Dot dan Quaxwell belum ada sama sekali di sorot-sorot. Alangkah kasihannya guys ya. Briar memanggil Liko dan teman-temannya untuk berkumpul. Wajahnya serius jauh berbeda dari biasanya. Briar akhirnya mengungkapkan rahasia besar tentang Terapagos. Dan teori yang selama ini disembunyikan tentang cara satu-satunya untuk memurnikan Aquarium. Semuanya pun terdiam. Mereka tahu ini bukan sekedar penelitian. Ini bisa menentukan masa depan seluruh dunia. Setelah mendengar penjelasannya, Roy langsung gelisah. Dia tidak bisa duduk diam. Pikirannya hanya tertuju pada perjalanan mereka berikutnya. Roy ingin segera pergi dari Blueberry Academy, menyelamatkan apapun yang masih tersisa. Namun sebelum melangkah pergi, kaki Subata menghalanginya, mengajak Roy untuk bertanding ulang. Roy pun sempat ragu, karena kali ini waktunya hampir habis. Misi semakin berat, dan sudah tidak ada kesempatan untuk bertarung lagi. Namun Liko dan yang lainnya berhasil membuatnya sadar bahwa pertarungan bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cara mereka menguatkan tekad dan hati sebelum melanjutkan perjalanan berbahaya. Akhirnya Roy pun setuju, dan terjadilah pertandingan ulang yang sudah lama ditunggu. Sebuah pertarungan untuk mengukur seberapa jauh mereka telah tumbuh sebelum melangkah menuju hari esok yang tidak pasti. Di tengah-tengah pertarungan ini, Crocalor akhirnya menunjukkan seberapa jauh batas kemampuannya, hingga akhirnya berevolusi ke bentuk sempurnanya. Jika Crocalor akhirnya berevolusi menjadi Skeledirge dalam anime Pokemon Horizon, itu akan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam perkembangan karakter Roy. Evolusi ini bukan hanya tentang peningkatan kekuatan Pokemon, tetapi tentang realisasi perjalanan batin Roy. Dari seorang anak yang berlari mengejar legenda, jadi seorang trainer yang akhirnya mampu berdiri bersama legendanya sendiri. Sejak awal, Fuecoco sudah menjadi simbol tekad Roy. Pokemon yang tidak pernah menyerah, ceria, dan juga penuh energi. Seolah selalu ingin membuktikan bahwa mimpi sebesar apapun tetap boleh dikejar oleh anak sekecil Roy. Namun di balik tawa mereka, Roy selalu menyimpan ketakutan. Apakah dia benar-benar pantas menjadi trainer Pokemon sekuat itu? Sedangkan transformasi Crocalor menjadi Skeledirge bisa menjadi jawaban atas rasa takut itu. Sejak awal perjalanannya, Roy mengagumi kekuatan Shiny Rayquaza dan misteri masa lalu Pokemon kuno. Tetapi dia jarang melihat kekuatan dalam dirinya sendiri. Roy membayangkan dirinya sebagai petualang biasa, bukan tokoh utamanya, karena tokoh utamanya adalah Liko ya. Namun evolusi Skeledirge akan memaksa Roy melihat kenyataan bahwa dia bukan hanya penonton dalam kisah besar anime Pokemon Horizon. Dia adalah bagian dari kisah itu, salah satu pusatnya juga. Skeledirge bukan Pokemon yang hanya kuat, dia adalah simbol api yang melindungi. Pokemon yang bertarung bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesetiaan mutlak pada trainernya. Disinilah evolusi ini akan benar-benar menyentuh Roy. Crocalor tidak berubah karena ingin menang. Dia berevolusi karena ingin melindungi Roy. Dan momen ini akan membuat Roy menyadari sebuah kenyataan yang selama ini dia hindari, bahwa menjadi kuat berarti siap bertanggung jawab. Setelah Roy memiliki Skeledirge, dinamika dalam Racing Voltiker juga akan berubah. Bukan hanya karena mereka punya Pokemon tipe api dan hantu yang luar biasa kuat, tapi karena mereka akan melihat Roy berkembang. Anak kecil yang dulunya selalu gegabah dan bertindak buru-buru, akhirnya menemukan tujuannya.
kini berdiri dengan penuh percaya diri tanpa kehilangan kepolosannya. Liko akan bangga dan mungkin sedikit terinspirasi karena Roy yang selalu mengandalkan keberuntungan kini mulai memiliki fondasi kekuatan nyata. Dot akan melihat Roy dengan gaya yang baru, bukan lagi sekitar bocah petualang yang ceroboh, tetapi aset pertahanan tim yang sangat penting. Semisalnya Procreate kembali nanti, dialah yang akan paling bangga karena Roy akan menjadi penerus pemimpin Rising Voltaker yang baru. Namun di balik kebanggaan itu, ada konsekuensi emosional yang besar. Skeledirge adalah Pokemon yang kuat, besar, dan penuh aura. Tidak lagi fleksibel atau selucu Crocalor. Roy harus beradaptasi dari teman bermain menjadi partner sejajar. Dia harus mulai memahami tanggung jawab mengendalikan Pokemon yang dapat menghapus satu medan tempur hanya dengan satu lagu api. Dinamika pertempuran juga akan berubah. Skeledirge bukan tipe penyerang cepat, tetapi tipe tank yang tidak bisa dihentikan. Setiap torsong akan meningkatkan kekuatannya. Dan setiap serangan yang diperintahkan Roy akan membuat ikatan mereka semakin dalam. Dan ketika The Explorer menyadari kekuatan baru itu, mereka tidak akan lagi memandang Roy sebagai anak yang bisa disingkirkan. Mereka akan melihatnya sebagai ancaman besar. Skeledirge jelas akan menjadi salah satu target utama mereka. Bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga karena strategi. Menghancurkan mental Roy berarti melumpuhkan salah satu pendorong spirit tim. Dari sinilah perkembangan karakter Roy akan semakin dalam. Roy akan menyadari bahwa kekuatan bukan hanya keberuntungan, tetapi juga tanggung jawab. Menjaga Pokemon, menjaga teman, dan menjaga dirinya sendiri agar tidak jatuh dalam kesombongan. Roy akan menjadi pelindung, bukan hanya pengejar mimpi. Dan saat akhirnya Roy berdiri di garis depan bersama Skeledirge di sisinya, keduanya bukan lagi sekedar anak laki-laki dan Pokemon yang ceria. Mereka akan menjadi duet yang mengubah jalannya cerita. Sang penyanyi api yang menolak menyerah, dan seorang trainer yang tak lagi berlari mengejar legenda, melainkan menjadi bagian dari legenda itu. Jika Roy benar-benar memiliki Skeledirge, Pokemon Horizon akan menjadi kisah tentang seorang anak yang tumbuh, bukan karena dia ingin kuat, tetapi karena ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Dan mungkin pada akhirnya guys ya, evolusi ini akan buktikan bahwa mimpi terbesar bukanlah menemukan legenda, melainkan bangun legenda bersama Pokemon yang percaya padanya. Namun artinya apakah Roy akan berhenti mengejar Shiny Rayquaza? Jawabannya tentu saja tidak. Kalau Roy benar-benar berhasil menangkap Shiny Rayquaza, itu akan menjadi salah satu momen paling monumental dalam sejarah Pokemon Horizon. Bukan hanya karena Shiny Rayquaza adalah Pokemon legendari, tetapi karena seluruh perjalanan Roy sejak awal selalu bergerak mengarah ke satu titik, yaitu menemukan dan mendapatkan pengakuan dari Sang Naga Langit itu. Sejak pertemuan pertama mereka, Shiny Rayquaza bukan sekedar Pokemon yang sulit ditangkap. Dia selalu muncul sebagai representasi dari tak terjangkaunya mimpi Roy. Setiap kemunculannya justru datang bersamaan dengan ujian baru, baik berupa kekuatan, kehilangan, maupun pertumbuhan. Roy tidak pernah menjadi seseorang yang mengejar kekuatan demi kekuatan. Dia mengejar Shiny Rayquaza karena ingin membuktikan bahwa ikatan dapat menjangkau bahkan Pokemon yang paling jauh dari jangkauan manusia. Dan jika pada akhirnya momen itu tiba, saat Roy akhirnya menangkap Shiny Rayquaza, momen tersebut tidak akan terjadi karena Rayquaza kalah, melainkan karena Pokemon legendari itu telah mengakui Roy. Bayangmu pun tak mampu kulihat lagi, kini kau telah pergi jauh untuk selamanya.